Tianjin, sebuah kota metropolitan di pantai timur Laut Daratan China. Kota ini merupakan salah satu dari 4 kota madya otonom di negara ini bersama dengan Beijing, Shanghai, dan Chongqing yang berada di bawah administrasi langsung pemerintah pusat. Tianjin juga diposisikan untuk menjadi pusat R&D terkemuka, pusat logistik internasional, zona demonstrasi inovasi keuangan, dan zona percontohan reformasi dan keterbukaan. Dalam pengembangan, terkoordinasi wilayah Beijing, Tianjin, Hebei. Tapi bagaimana mungkin dengan posisi mentereng tersebut bisa membawa Tianjin sebagai kota dengan ekonomi yang cukup redup? Pada tahun 2007, tanah seluas 3 juta meter persegi di Tianjin, China menjadi saksi transaksi tanah termahal tahun itu saat Sinistar membeli area tersebut dengan harga 6,29 miliar yuan, sekitar 826 juta dolar saat itu. Dengan ambisi besar, perusahaan ini memperkenalkan proyek The World, sebuah mega kompleks perumahan yang menjanjikan pengalaman tinggal seperti melintasi lautan dan benua dunia. Menarik bukan? Sayangnya realitas proyek ini jauh dari harapan. Di distrik Jinan, tempat The World berdiri, hanya tersisa bangunan yang tak kunjung selesai. Kompleks perumahan megah ini yang dikelilingi oleh zona industri dan pusat kota kini menjadi cangkang kosong. Apartemen 30 lantai tanpa langit-langit, villa bergaya Eropa yang terbengkalai, dan menara tak berpenghuni menjadi pemandangan sehari-hari. Sementara itu, Jinjin City juga dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling terkenal di China. Awalnya dirancang sebagai kawasan mewah yang menghubungkan Beijing dan Tianjin. Proyek ini mencakup sekitar 3.000 hingga 4.000 villa, lengkap dengan fasilitas seperti lapangan golf, trek pacuan kuda, dan spa Hyatt Regency. Dengan rancangan megah dan lokasi yang strategis, kawasan ini sebagian besar tidak dihuni dan dalam kondisi setengah jadi. Penyebabnya adalah kegagalan menarik penghuni. Villa-villa megah dengan arsitektur simbolik seperti pilar Yunani, air mancur, dan tangga megah kini dikelilingi oleh tumpukan sisa material konstruksi yang kian hari kian memburuk. Meskipun begitu, sebagian besar area dihuni oleh penjaga, tukang kebun, dan staf lainnya yang sebenarnya ditugaskan untuk menjaga properti dengan menggunakan villa-villa ini sebagai tempat tinggal sementara. Mereka memodifikasi interior villa dengan barang-barang yang ada, memanfaatkan sisa-sisa material konstruksi dan menjalani kehidupan yang unik di kawasan yang seharusnya menjadi simbol kemewahan. Selama musim dingin, mereka bahkan memancing di sungai yang membeku di sekitar area tersebut. Tak hanya perumahan dan villa, Tianjin juga punya gedung pencakar langit yang mangkrak. Di pinggiran Tianjin, Tiongkok, berdiri Golden Finance 117, gedung pencakar langit setinggi 597 meter yang digadang-gadang bakal menjadi simbol kemewahan. Namun alih-alih menjadi kebanggaan kota, gedung ini justru berubah menjadi monumen kosong, terabaikan sejak 2018. Dengan 128 lantai dan atrium berbentuk berlian di puncaknya, Golden Finance 117 awalnya dirancang untuk menampung hotel mewah, ruang komersial, dan dek observasi tertinggi di dunia. Proyek ini adalah bagian dari skema besar Golden Metropolitan, kawasan bisnis dan perumahan elit seluas 1,8 km persegi. Dirancang untuk orang super kaya, kawasan ini bahkan menyertakan rumah bergaya Eropa, museum anggur, dan klub polo. Namun semua kemegahan itu sirna ketika pengembangnya, Pat Sutong, menghadapi krisis keuangan. Sejak itu, konstruksi berhenti, meninggalkan gedung setinggi hampir 600 meter dalam keadaan setengah jadi, tanpa penghuni dan tanpa harapan. Bangunan ini kini dijuluki Ghost Scraper, istilah untuk gedung pencakar langit yang ditinggalkan. Kondisinya mencerminkan sisi kelam ambisi urbanisasi di Tiongkok. Kegagalan Golden Finance 117 juga membawa dampak serius pada kebijakan pembangunan di negara tersebut. Akhirnya pada 2020, pemerintah Tiongkok melarang pembangunan gedung yang lebih tinggi dari 500 meter, mengirim pesan tegas kepada pengembang yang mengatakan bahwa membangun tanpa perencanaan matang bukan hanya pemborosan, tetapi juga berakibat pada resiko besar. Meski berstatus sebagai kota yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, Tianjin sangat terpengaruh oleh dominasi ekonomi Beijing. Kota ini tidak memiliki industri andalan yang benar-benar mampu menopang perekonomiannya. Dulu Samsung adalah perusahaan asing terbesar di Tianjin, tetapi sejak 2015 Samsung mulai hengkang dari Tiongkok, yang memberikan pukulan berat bagi ekonomi kota ini. Sektor otomotif Tianjin pun tak lagi bersuara, dengan merek lokal seperti Xiaoli yang kini lenyap.
Saat ini Tianjin hanya bergantung pada produksi kecil dari merek-merek seperti Toyota dan Volkswagen dengan output tahunan sekitar 700 hingga 800 ribu unit. Angka ini jauh dari total produksi nasional yang mencapai lebih dari 20 juta unit per tahun. Jika bukan karena tren produksi sepeda listrik dan baterai untuk kebutuhan pengiriman makanan yang dimulai pada 2018, sektor manufaktur Tianjin mungkin sudah terhapus sepenuhnya. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2022 berkat produksi sepeda listrik, angka itu hanya kembali ke angka 152,3 miliar yuan. Namun bergantung pada industri sepeda listrik untuk menopang kota berpenduduk jutaan orang adalah sesuatu yang tidak berkelanjutan. Persaingan di sektor ini sangat ketat, sementara pertumbuhan pasar pengiriman makanan juga terbatas. Pada 2023, produksi sepeda listrik Tianjin kembali merosot hingga 12,7% dalam 8 bulan pertama, dengan penurunan laba industri sebesar 5,5%. Lemahnya sektor industri juga mempengaruhi kemampuan Tianjin dalam mempertahankan jumlah penduduknya. Berbeda dengan Beijing yang secara agresif mendorong penduduk berpenghasilan rendah untuk keluar, Tianjin mencoba menarik pendatang baru dengan berbagai cara, termasuk menjadi kota kelas 2 pertama yang melonggarkan pembatasan kependudukan. Sayangnya langkah ini tidak membawa hasil signifikan. Tanpa populasi dan industri yang stabil, Tianjin tidak mampu menjaga laju investasinya. Pada 2022, investasi aset tetap Tianjin turun sebesar 9,9%, dan hingga September 2023, penurunan ini semakin tajam hingga 20,8%, menjadikan Tianjin sebagai yang terburuk di tingkat nasional. Kondisi ini memaksa pemerintah Tianjin untuk memangkas anggaran secara signifikan. Mulai 2020, gaji pegawai negeri dipotong hingga 20%. Dan pada 2022, pemotongan meluas ke sebagian besar unit administratif. Pada 2023, pemerintah membatasi tunjangan perumahan untuk pegawai negeri yang kemungkinan besar akan dihapus sepenuhnya. Tianjin pernah diguncang skandal besar yang melibatkan korupsi dan aktivitas geng bergaya mafia. Berdasarkan laporan Komisi Inspeksi Disiplin Kota Tianjin (TCDI), sebanyak 17 kasus korupsi yang melibatkan 4 direktur cabang keamanan publik telah diselidiki. Salah satu nama yang mencuat adalah Liu Zirang, mantan direktur Biro Keamanan Publik cabang Beichen. Liu diduga menerima suap dari Yan Jing, kepala organisasi kriminal terkenal di Tianjin. Dirinya juga dituduh melindungi Yan dan kelompoknya dari tuntutan hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena geng Yan terlibat dalam berbagai kejahatan seperti pertempuran massal, perampokan, hingga pemaksaan transaksional. Pada 2018, pihak berwenang menindak keras kelompok ini dan menahan 112 tersangka. Sebelumnya, Bu Changsun yang juga selaku mantan Direktur Biro Keamanan Publik Kota dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan pada 2017 karena korupsi besar-besaran, termasuk penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. TCDI mengungkap bahwa sejauh ini telah ada 97 kasus terkait geng mafia dan korupsi di Tianjin yang melibatkan 229 orang. Dari jumlah tersebut, 84 orang dituduh membantu geng menghindari hukum, sementara 107 lainnya didakwa lalai menjalankan tugas mereka. Pejabat lainnya yang terseret kasus korupsi adalah mantan wali kota Tianjin, Huang Xingguo. Mantan wali kota dan pejabat partai yang menjabat sementara di Tianjin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menerima suap lebih dari 40 juta yuan atau setara dengan 87 miliar rupiah. Suap tersebut terkait dengan posisinya di tahun 1994 hingga 2016, di mana ia menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan terkait penggunaan lahan dan promosi pegawai. Selain hukuman penjara, ia juga didenda 3 juta yuan dan diperintahkan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dikorupsi. Jika masalah korupsi sudah cukup lazim, mari kita menyelam ke kasus pencucian uang menggunakan Bitcoin. Pada Maret 2023, seorang wanita bernama Wen Jiang muncul di pengadilan kerajaan Southwark, London. Wen Jian dikenakan 13 tuduhan terkait pencucian uang menggunakan Bitcoin. Jumlah Bitcoin yang terlibat mencapai 61.000 koin, yang menurut nilai pasar pada 27 Mei 2024 setara dengan 70.246,20 dolar per koin, yang totalnya mencapai 4,29 miliar dolar. Kilas balik ke belakang pada bulan September 2017, ia melihat lowongan pekerjaan sebagai asisten dwi bahasa di aplikasi WeChat. Tugasnya menjadi penerjemah dan mengurus pekerjaan sehari-hari. Karena merasa bisa, Wen Jian melamar pekerjaan tersebut dan diterima setelah 1 wawancara. Pekerjaan ini menawarkan gaji 4.000 pounds per bulan.
Bosnya, Sang Yadi, mengaku sebagai pemilik perusahaan perhiasan di Tiongkok yang membuka cabang di Inggris. Tak lama setelah mulai bekerja, Wen Jiang diminta menyewa rumah mewah di kawasan elit London dengan harga 17.000 pounds per bulan. Ia juga diberi mobil Mercedes-Benz, tas bermerek, dan jam tangan mahal sebagai hadiah. Namun Wen Jiang mulai merasa ada yang aneh ketika bosnya sering memintanya melakukan hal-hal mencurigakan, seperti membeli dokumen palsu dan membuka rekening bank dengan tagihan palsu. Ia bahkan diminta pergi ke Thailand untuk membawa kembali laptop yang dienskripsi yang katanya berisi Bitcoin hasil penambangan. Pada awal 2018, Sang menyuruh Wen Jiang membeli properti senilai 23,5 juta pounds dengan nama Wen Jiang sebagai pemilik. Wen Jiang curiga, tetapi Sang selalu meyakinkannya bahwa semua ini sah. Kecurigaan semakin menjadi-jadi saat pengacara properti yang terlibat, Levin, meminta bukti sumber dana. Namun Wen Jiang hanya bisa memberikan alamat Bitcoin yang akhirnya dilaporkan ke detektif Ryan. Pada bulan Oktober 2018, rekening Wen Jiang dibekukan dan rumahnya digerebek oleh polisi. Penyelidikan Ryan menunjukkan bahwa Sang memanfaatkan Wen Jiang sebagai boneka untuk menutupi transaksi ilegalnya. Meski Wen Jiang merasa dirinya hanya mengikuti perintah, keterlibatannya mendalam membuatnya tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Skandal ini menjadi salah satu kasus pencucian uang terbesar yang melibatkan cryptocurrency di Inggris. Sementara itu, Tianjin pernah digemparkan dengan kasus ledakan di pelabuhan Tianjin. Ledakan ini terjadi di sebuah gedung yang menyimpan bahan kimia berbahaya, termasuk natrium sianida yang dikenal sangat beracun. Gudang ini dioperasikan oleh perusahaan Ruihai Logistik yang berspesialisasi dalam pengelolaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Penyelidikan awal mengungkap bahwa gudang tersebut menyimpan lebih dari 700 ton natrium sianida bersama dengan bahan-bahan lain seperti kalsium karbida, nitrat amonium, dan potasium nitrat. Semuanya memiliki potensi meledak atau memicu reaksi kimia berbahaya. Dua ledakan besar terjadi pada 12 Agustus 2015 dengan kekuatan yang cukup besar hingga menyebabkan kerusakan luas di sekitar lokasi, termasuk menghancurkan bangunan, kendaraan, dan infrastruktur pelabuhan. Penyebabnya diduga adanya kegagalan dalam prosedur penyimpanan bahan kimia atau kondisi penyimpanan yang tidak memadai. Tragedi ledakan gedung ini berdampak ke lingkungan, khususnya air yang terkontaminasi. Ribuan ton air tercemar berada di lokasi ledakan yang harus segera ditangani sebelum hujan memperburuk penyebarannya. Bao Jingling, Kepala Insinyur Biro Pelindungan Lingkungan Tianjin, menyebutkan bahwa kawah yang tercipta akibat ledakan menyimpan puluhan ribu ton air terkontaminasi yang harus dikeringkan untuk mencegah limpahan. Saat itu 114 korban jiwa telah dikonfirmasi dengan 57 orang masih hilang. Gudang tersebut diketahui menyimpan sekitar 700 ton natrium sianida, meskipun sebagian besar masih dalam kondisi aman. Sebanyak 150 hingga 160 ton sianida telah diamankan dari radius 3 km di sekitar lokasi.